Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang beda nih di bengkel pabrik kelapa sawit di tempat saya bekerja. Kami kedatangan mesin plasma cutting Redpo Pro 100. Ya, ini adalah mesin potong plasma yang baru saja datang di tempat kami dan kami akan mengoperasikannya untuk membelah pipa 8 inci. Material adalah pipa stainless. Idealnya mesin plasma cutting ini menggunakan kompresor, akan tetapi karena kompresor kami sedang rusak, kami menggunakan oksigen. Ya, mungkin terlihat lebih mahal dan lebih boros, tapi bagaimana lagi? Daripada kita pakai kawat gojing akan lebih mahal lagi. Seperti apa spesifikasinya dari Redpo mesin plasma cutter Pro 100 ini? Kita tanya langsung pada Mister. Seperti apa, Mister? Product features: OH indicator, OC indicator, 2T4T, gas after flow, non-contact start, HF. Specification Redpo Pro Cut 100. Input voltage, V, 3 PHAC 380 plus or minus 15%, 56 yths of a hertz. Rated input current, A, 23. Output power capacity, kVA, 15.2. Output current range, A, 30 to 100. Max cutting thickness, mm, 25 to 40. Air pressure, MPa, 0.4 to 0.5 joule. No load voltage, V. Tips mencegah timbulnya masalah pada plasma cutting. Pengetahuan secara detail mengenai masalah apa saja yang mungkin terjadi pada mesin plasma cutting sangat perlu untuk dipelajari dan diketahui. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya masalah saat menggunakan plasma cutting dan yang terpenting proses produksi dapat terus berjalan. Persiapan yang matang juga dapat meminimalisir dan menghindari terjadinya kerugian. Persiapan dalam hal ini meliputi pengecekan material yang akan dipotong, penyetelan dan perawatan. Berikut beberapa tips untuk mencegah timbulnya masalah pada mesin plasma cutting. 1. Penggantian consumable parts, part atau bagian yang terpakai habis. Secara teratur seperti pada kendaraan. Penggantian oli mesin yang teratur akan lebih murah dibanding mengganti mesin kendaraan. Begitu juga mesin plasma cutting, akan lebih efektif mengganti consumable parts, elektroda, swirler, dan nozzle, daripada mengganti tok. Jika consumable parts yang seharusnya diganti namun tetap dipaksa untuk digunakan akan mengakibatkan tok rusak. 2. Memasang torch sesuai aturan. Jika ditangani dengan baik dan benar, torch bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Untuk memastikan coolant serta gas mengalir melalui torch dengan benar dan kontak elektrikal yang terjadi berjalan dengan baik, diperlukan pemasangan torch yang benar-benar pas dan tepat. Hal yang penting juga adalah tidak boleh ada kontaminasi partikel dari luar pada torch atau dengan kata lain ulir pada torch wajib benar-benar bersih. Hal ini bisa diantisipasi ketika mengganti part harus benar-benar disimpan di tempat yang bersih. 3. Penggunaan part yang cocok dan tepat. Sesuaikan consumable parts dengan gas plasma dan ampere potong yang digunakan. Jika penggunaan part tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya, maka bisa dipastikan kualitas potong akan berkurang dan umur mesin plasma cutting berkurang. Jika ampere terlalu tinggi maka umur nozzle akan berkurang secara drastis, begitupun sebaliknya, kualitas potong akan berkurang jika ampere terlalu rendah. 4. Menggunakan pelumas dan anti-spatter secukupnya. Gunakan pelumas secukupnya pada o-ring. Sebelum memberikan campuran anti-spatter pada parts, pelindung, seal harus dilepas. Pemberian pelumas dan campuran anti-spatter yang berlebihan dapat mengkontaminasi torch. Pelumas juga bisa mengkonduksi listrik yang akan mengganggu torch. Ring swirl juga dapat tersumbat jika campuran berlebihan. 5. Mempertahankan standoff secara benar. Standoff yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi bisa merusak torch atau benda kerja. Jika standoff tidak tepat, arc tidak mampu mengalir secara tepat. 6. Menghindari tumbukan, tabrakan torch. Kerusakan torch dapat terjadi akibat tumbukan, tabrakan ataupun posisi yang tidak tepat.
Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya tumbukan, tabrakan torch, diantaranya pemisahan perangkat pemasang torch, penggunaan torch head control (THC), dan memprogram sistem pemotongan agar material kerja tidak bersentuhan dengan torch. Penting untuk mengetahui beberapa tips di atas. Dengan cara pengoperasian yang baik dan benar, resiko kerugian waktu dan biaya dapat dicegah dan diatasi. Hasil yang baik serta umur mesin juga bergantung pada cara pengoperasian.